Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai movie lovers semuanya. Kali ini Movie Channel akan mengangkat sebuah kisah dari seorang movie lovers yang berada di kota Es di Jawa Timur. Dia akan menceritakan kisah hidupnya. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya teman-teman supaya kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa zidatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tobatan qabbal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratal maut wa najatan minan nari wal afwa innal hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, namaku adalah Jamila. Aku anak sulung dari 5 bersaudara. Aku tinggal di kota Es, di satu pulau yang berada di Jawa Timur. Kehidupan kami sangat sederhana. Dan keluargaku sebagaimana layaknya orang di daerah kami tidak begitu mementingkan soal pendidikan. Hanya lulusan SD itu sudah cukup bagi kami. Dan setelah lulus SD pun, aku sudah langsung dijodohkan dengan seseorang yang usianya jauh lebih tua di atasku. 20 tahun. Selisih usia kita memang 20 tahun. Kehidupan awalnya sangatlah berat buatku. Dan mungkin ini pun awal bencana dalam hidupku. Suamiku memang usia lebih tua dari aku 20 tahun. Tapi sifatnya amat sungguh sangat-sangat kekanakan. Mungkin di awal dia sangat menyayangiku. Tapi dalam kehidupan kita setelah 3 bulan menikah, kehidupanku sudah bagai di neraka. Apalagi saat aku mulai mengandung anak pertama. Suamiku yang hanya bekerja sebagai seorang juru parkir di sebuah pasar. Seandainya dia tidak mempunyai sifat sebagai seorang penjudi, mungkin kehidupan kami akan sedikit layak. Tapi masalahnya dia suka gemar sekali berjudi. Sampai perekonomian kita benar-benar hancur. Bahkan di saat anak pertama kita lahir pun, dia sudah tidak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dalam keluarga kami. Tapi sebagai seorang anak yang berbakti, aku diajarkan oleh orang tuaku untuk selalu bersabar. Hingga tanpa terasa, 3 bulan pun berlalu, aku dinyatakan hamil untuk anak yang kedua kalinya. Di dalam tradisi kami, berkabi pun diharamkan hukumnya. Karena bagi kepercayaan kami, mempunyai anak akan mempunyai banyak rezeki. Tapi ternyata itu salah untuk di zaman sekarang. Aku melalui hari-hariku dengan sangat berat. Tidak terasa pun 10 tahun rumah tangga kami. Mulai dari usia 13 tahun sampai 23 tahun ini. Aku telah melahirkan 5 orang anak. Kehidupanku sangatlah berat. Dari aku bekerja sebagai tukang cuci, sebagai tukang kuli panggul di pasar. Kehidupanku tak ada henti-hentinya dari pagi sampai malam. Tapi tetap saja tidak bisa untuk memenuhi rupiah demi rupiah dalam hidup kami. Sampai satu akhirnya, malapetaka itu pun datang. Suamiku pulang dalam keadaan mabuk bersama temannya. Dia bilang padaku, dia kalah berjudi dan dia telah berhutang banyak kepada temannya. Kemudian sampai saatlah malam itu terjadi, dia meminta temannya untuk meniduriku sebagai ganti untuk bayar hutang-hutangnya. Tidak hanya 1 orang, 2 orang sekaligus malam itu harus aku layani. Karena suamiku mempunyai hutang kepada mereka. Begitu perih dan hancur rasanya hatiku. Hidupku sudah tidak ada gunanya.
10 tahun aku menjalani kesusahan, membantunya banting tulang. Tapi dia dengan seenaknya seperti ini menjual aku kepada temannya. Dan kejadian seperti ini pun tidak berhenti begitu saja di hari ini saja. Di hari selanjutnya pun dia selalu melakukan hal yang seperti ini. Dia menjualku kepada teman-temannya sampai aku benci sekali. Laki-laki ini, laki-laki pertama dalam hidupku, yang seharusnya dia mengajarkan aku kebaikan, mengajarkan kita semua menuntun yang bisa menuju ke surga Tuhan. Tapi dia sejak awal sudah memporak-porandakan kehidupanku. Bahkan kebahagiaan secuil pun tidak pernah dia berikan. Aku selalu terisak dalam kesendirian, menangis dalam kesedihan. Sampai aku berdoa, Tuhan, aku membenci kemiskinan. Aku membenci suamiku. Aku membenci kehidupanku. Hingga tepat 2 tahun setelah kejadian ini, aku memutuskan pergi dari rumah. Dan aku mempunyai keberanian untuk pergi dari rumah. Kutitipkan anak-anakku kepada orang tuaku. Aku bertekad untuk pergi dari rumah, untuk memulai satu pekerjaan baru di kota lain. Aku memulai kehidupanku, memulai semuanya dari nol dengan identitas baru, karena suamiku masih saja mengejarku. Aku pergi dari kota yang telah lama aku tinggali. Aku pergi ke provinsi lain untuk mengadu nasib. Di suatu daerah ini pun kehidupanku tidaklah begitu mudah juga. Aku masih menghadapi banyak kesulitan. Aku tapi tidak pernah sedikit pun aku berhenti untuk berjuang. Aku tidak pernah menyerah. Aku selalu berpikir Tuhan akan selalu baik padaku. Meskipun apa yang telah aku lakukan, pasti ada hikmah. Pasti ada jalan keluar yang lebih baik nanti untukku. Di satu daerah di Jawa Tengah, aku tinggal di kota W. Di sana pun aku memulai bekerja sebagai seorang buruh panggul. Aku sudah terbiasa dengan hal ini. Badanku yang sudah terasa dari kecil sangat kuat. Aku yang sudah terbiasa dengan beban hidup. Mengangkat 20-50 sak bawang merah sudah tidak ada artinya buatku. Aku bekerja sangat amat giat. Sampai satu ketika Koko adalah majikanku. Ya, dia adalah majikanku. Di usiaku yang ke-25 ini, memang aku terlihat sangat cantik dengan tubuhku yang sangat putih, badan yang sangat sehat, tidak ada lemak yang bergelambir. Hanya saja pakaianku saja yang tidak cukup baik. Tapi aku mempunyai kecantikan yang sangat-sangat cantik. Jujur, bosku ini sangat menyukaiku. Dia menyukaiku karena aku orangnya rajin. Aku pun jujur. Begitu juga dengan bos perempuanku.
Mereka sudah menikah selama 15 tahun, tapi mereka tidak dikaruniai seorang anak. Dan pada akhirnya, Koko Tommy menyatakan cintanya kepadaku. Dan jujur saja, di daerah kami pun menjadi istri kedua ataupun ketiga itu soal biasa. Tidak dipermasalahkan untuk soal poligami. Tidak ada masalah selama mereka bisa membahagiakan kita, memberikan kita nafkah secara adil. Itu tidaklah masalah. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku pun tidak ingin merusak rumah tangga orang. Meskipun rumah tanggaku pun hancur karena kebejatan suamiku. Koko Tommy, dia laki-laki yang sangat baik, sangat mencintai istrinya. Tapi 15 tahun pernikahan mereka tidak mempunyai seorang anak. Itu yang membuat Koko Tommy untuk berpikir untuk menikah lagi. Karena di tradisi Cina pun, jika seorang laki-laki tidak mempunyai anak dari istrinya, mereka boleh untuk menikah lagi. Saat itu aku memanggil Taci Melani. Dia perempuan yang sangat baik. Dia menyuruhku untuk menikahi Koko Tommy. Tapi hati kecilku pun menolak. Aku tidak bisa untuk menghancurkan hati seorang wanita demi kebahagiaanku sendiri. Aku pun menolak. Dan aku mengatakan apa yang aku rasa. Taci Melani dia sangat menangis dan memelukku dengan erat. Dia berkata, aku ikhlas jika kau menjadi istri dari suamiku yang kedua. Aku ikhlas karena aku tahu kau adalah perempuan yang baik. Akhirnya pun, karena Taci Melani dan seluruh keluarga menyetujui untuk pernikahan ini, kami pun menikah di bawah tangan. Karena sesungguhnya mereka pun tidak menyukai kalau mereka menikah dengan seorang pribumi. Apalagi aku, seorang pembantu, seorang kuli panggul. Tapi demi seorang anak, mereka menyetujuinya. Setelah 5 bulan menikah, aku pun mengandung anak dari Koko Tommy. Disitulah bencana sudah mulai terjadi lagi. Ternyata Taci Melani yang awalnya sangat mendukung kami, dia mulai dirasuki dengan sifat iri dan dengki. Dia memulai melancarkan fitnah-fitnah untuk menghancurkan kami. Dia hanya meminta, setelah aku melahirkan anaknya, dia memintaku untuk pergi dari kehidupannya. Dengan Koko Tommy pun meskipun beliau amat sangat kaya raya, tapi aku tidak pernah meminta apapun kepadanya. Rumah, motor, mobil tidak pernah terlintas dalam pikirku. Aku hanya diberi uang 10 juta rupiah per bulan. Jauh perbedaannya dengan Taci Melani sampai 200 juta per bulan sebagai nafkahnya. Tapi aku tidak pernah merasa iri atau dengki. Aku malah justru sangat bersyukur. Karena dalam hidupku aku tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Aku pun tidak pernah meminta perhiasan mahal atau apapun. Bahkan saat Koko, dia memberikanku sebuah rumah di satu pedesaan yang amat kecil, tapi sangat asri bagi kami. Aku pun dengan sangat gembira, tapi tidak dengan Taci Melani.
Dia sangat marah, dia sangat iri. Dia merasa dia tidak pernah dipedulikan lagi, dia tidak pernah disayangi lagi oleh Koko. Padahal di dalam 1 minggu, hanya 2 hari Koko bersamaku. 5 harinya bersama Taji. Tapi dia selalu merasa kurang, selalu merasa iri. Bahkan di saat Koko bersamaku pun dia selalu menelpon untuk pulang. Sampai akhirnya anak kita pun lahir. Dia amat sangatlah tampan, mirip seperti papanya. Kita namai dia Freddy. Sejak kelahiran anakku yang pertama itu, Jaja langsung menghadiku dan mengusirku dari rumah pemberian Koko. Dia bilang, rumah ini milik Freddy. Kamu jangan pernah tinggal di sini lagi. Ini saatnya kamu pergi dari sini. Dia begitu marah, meluap-meluap sampai dia mengungkit-ungkit segala hal. Dia bilang, Koko itu tidak kaya. Semua kekayaannya itu dari orang tuaku. Aku tidak bisa melawan semua itu. Karena meskipun aku ingin berontak, aku tidak bisa. Aku hanya terdiam dan menangisi nasibku. Kenapa selalu seperti ini? Sampai akhirnya aku pun terusir dari rumah itu tanpa Koko tahu di mana keberadaanku. Sehari 2 hari aku mencoba untuk bertemu dengan Koko, tapi aku tidak pernah tahu. Dan dia pun tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa aku tahu. Anak yang masih merah sudah diambil dan direnggut dariku. Aku mencoba bertahan. Terkadang aku ingin berteriak, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa aku selalu seperti ini? Hanya sebentar saja aku merasakan kebahagiaan. Tapi setelah itu pun aku merasakan kesedihan yang amat dan sangat lagi. Terkadang aku pun ingin bertanya, apakah Tuhan sangat membenciku sampai memberikan aku ujian yang begitu berat, ujian yang sangat bertubi-tubi. Hingga akhirnya pun aku lelah. Aku lelah untuk menunggu suamiku yang tak kunjung datang. Sampai pada suatu hari, di saat aku menunggu suamiku di depan pintu pasar, Cik Melani pun tahu dan dia marah ngamuk sejadi-jadinya. 3 bulan pun telah berlalu. Aku hanya bisa hidup dari uang yang aku simpan. Untungnya aku bisa menyimpan uang selama ini. Aku tidak menghambur-hamburkan uang yang diberikan Koko. Ada sekitar 70 juta dalam tabunganku. Di situ aku mulai berbisnis. Awalnya, aku hanya mengambil baju sedikit-sedikit. Berkulakan baju untuk aku jual. Aku jual keliling ke kampung-kampung demi sesuap nasi. Sampai akhirnya pun aku bisa membuka sebuah toko dari hasil semua itu. Ya, alhamdulillah. Aku bisa membuat toko. Aku bisa bangkit dari keterpurukanku. Tapi rindu ini tetaplah, nama ini tetaplah bercokol di hati. Aku tidak bisa melupakan suamiku.
Akhirnya 3 tahun pun berlalu. Aku bertemu suamiku saat kita ada di Jakarta, saat aku sedang berbelanja di salah satu pasar grosir terbesar di Jakarta. Aku melihatnya sendirian dengan membawa seorang anak laki-laki. Ya, Freddy, dia adalah anakku. Aku menangis berteriak memanggil Koko. Lantas Koko memelukku erat. Dia bertanya kepadaku, kemana saja aku selama ini, kemana saja aku selama ini. Aku pun bertanya kepada Koko, kemana saja Koko selama ini, kenapa tidak ada. Akhirnya kita pun bercerita di salah satu rumah makan. Saat itu Koko sedang pergi ke Cina karena orang tuanya meninggal. Dan saat dia kembali, dia mencariku, dia tidak ada. Tapi dia kaget karena Freddy ada di rumah Jamilani. Dia tanya, kemana Jamila? Jamilani bilang, Jamila bangsat itu sudah pergi. Dia mencuri semua perhiasan, mencuri uang. Dan dia pergi dengan laki-laki lain. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ya Tuhan, begitu kejam fitnah yang telah diberikan kepadaku. Tapi aku bersyukur hari ini aku bertemu dengan suami dan anakku. Akhirnya pun, aku sangat marah kepada istrinya. Aku dibawanya kembali ke kota W. Dipertemukan kembali dengan istri dan keluarganya. Di situ, Cemelani sangat kaget. Dia melihatku dengan sangat cantik, begitu rapi, begitu cantik seperti orang Arab. Karena dasarnya memang di desa kelahiran kami, orangnya memang sangat mirip-mirip dengan orang Arab. Akhirnya pun, dia menangis meminta maaf dengan segalanya. Dia bersujud. Tapi Koko Tommy, dia tidak mengindahkan itu. Dia mengusir istri pertamanya. Menceraikan detik itu juga istri pertamanya. Karena fitnahan yang telah diberikannya kepadaku. Sejak saat itu, Cece Melani pun pergi dari rumah. Dan Freddy pun tahu bahwa akulah ibu kandungnya. Kehidupan kami mulai bahagia. Dan kita pun pergi ke tempat desa asalku. Di sana, aku bertemu dengan keluargaku, bertemu dengan kelima anak-anakku. Aku memperkenalkan suamiku kepada keluargaku. Sampai akhirnya suamiku memutuskan untuk kita tinggal di kota S dan menjadi agen besar di kota ini. Dan sampai akhirnya kekayaan pun datang kepada kami tak henti-henti, bagai air yang mengalir dengan deras. Kebahagiaan kami pun sudah mulai terwujud. Kebahagiaan kami pun sudah mulai utuh. Kita berkumpul dengan anak-anakku, ke-6 anakku. Kita memulai semua hidup baru di kota ini. Iya, itulah kisahku. Kisah yang sepanjang hidup aku lalui dengan kepahitan, dengan berat, dengan kesakitan. Tapi dengan percaya dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Kesabaranku akhirnya menemui kebahagiaan. Penting bagi kita untuk selalu berhusnuzon kepada Tuhan. Selalu meminta. Kesakitan apapun yang kita rasakan, ujian apapun, seberat apapun yang kita rasakan,
akan ada hikmah dari semua ini. Semakin berat masalah yang kau dapat, semakin besar pula pahala yang akan kau dapatkan. Hanya percaya kepada Tuhan, hanya percaya. Lakukan semuanya. Lakukan dengan ikhlas, jalani dengan ikhlas. Percayalah suatu hari nanti Tuhan akan memberikan kebahagiaan sama sepertiku. Akhirnya pun aku diberikan kebahagiaan yang amat sangat dan berlebih kepada Tuhan. Demikianlah ceritaku hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Masya Allah teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan kisah kehidupan yang sangat pahit, yang sangat mengharukan dari kisah dari Mbak Jamila. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya, dan selalu bersabar dalam menghadapi persoalan apapun, sepahit apapun. Tetap berjuang, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah kekuatan bagi kita semua ya. Tidak ada satupun persoalan atau ujian yang kita tidak bisa melaluinya, ya kan? Allah selalu memberikan ujian sesuai kadar masing-masing. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menantikan kisah-kisah selanjutnya, kisah-kisah berikutnya yang lebih memberikan kita motivasi dalam hidup, yang memberikan kita inspirasi dalam hidup. Jangan lupa buat kalian juga yang mempunyai kisah unik, kisah yang mengharu biru, kisah horor, kisah apapun, kalian bisa sharing kepada kita dengan mengirimkan email kepada kita dan kita akan menceritakannya. Oke? Jangan lupa buat follow, like, and share supaya kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu. Bye.